Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esha Ramadanisya dari Prodi KPI kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang psikologi komunikasi yang erat kaitannya dengan profesi ke-KPI-an. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu psikologi komunikasi. Komunikasi sebagai ilmu yang multidisiplin mempunyai banyak pengertian dan makna sesuai dengan latar belakang bidang ilmu yang memberi pengertian. Sehingga komunikasi dapat diartikan dalam perspektif sosiologi, psikologi, psikologi sosial, antropologi, politik, dan sebagainya. Tidak dapat dipungkiri jika komunikasi merupakan bagian yang esensial bagi pertumbuhan kepribadian manusia. Terkait hal tersebut, maka tidak heran jika terdapat istilah psikologi komunikasi. Jadi, psikologi komunikasi mempunyai batasan makna yang sangat luas, meliputi segala penyampaian energi, gelombang suara, tanda di antara tempat, sistem, atau organisme. Kata komunikasi sendiri dipergunakan sebagai proses ataupun sebagai pesan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan perilaku komunikasi individu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profesi seorang wartawan. Wartawan adalah orang yang melakukan pekerjaan kewartawanan atau tugas-tugas jurnalistik secara rutin. Dalam definisi lain, wartawan dapat dikatakan sebagai orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat di media massa, baik media cetak, media elektronik, maupun media online. Tugas wartawan sendiri yaitu mencari berita, dan berita itu harus selalu up to date agar bisa bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, mengumpulkan fakta. Tugas wartawan adalah mengumpulkan fakta dari berita yang beredar di masyarakat. Di dalam pengumpulan data-data itu, pastinya seorang wartawan akan melakukan sesi wawancara dengan narasumber. Maka akan terjadi proses komunikasi intrapersonal, di mana hubungan antara dua orang atau lebih dengan menggunakan pola interaksi yang konsisten. Dan yang terakhir ada membuat laporan. Wartawan juga bertugas membuat laporan dari hasil penelusuran berita dan fakta yang sudah diperolehnya tadi. Laporan ini nantinya akan disampaikan baik secara tertulis lewat media cetak maupun lisan lewat media elektronik seperti TV. Jika dikaitkan dengan psikologi komunikasi, profesi sebagai seorang wartawan ini menurut saya lebih dominan masuk ke dalam konsep psikologi pesan. Sebab di sana dijelaskan bahwa tugas seorang wartawan nantinya akan menyampaikan hasil analisisnya yang berupa pesan itu kepada masyarakat di luar sana lewat berita. Pengertian umum dari konsep psikologi pesan sendiri adalah bahwa pesan komunikasi mengandung muatan psikologis. Setiap pesan yang disampaikan, baik verbal maupun non-verbal, memiliki karakter dan psikologi tersendiri tergantung dari tujuan pesan tersebut. Sebagai seorang jurnalis di mana harus betul-betul menjadi corong masyarakat dan tidak boleh mempunyai rasa takut, serta harus berani bersuara dalam mengungkap fakta mencari sebuah kebenaran untuk keadilan. Bekerja menjadi seorang jurnalis alias wartawan tentunya harus dengan cara profesional dalam mencari dan mengcover berita-berita penting yang layak dimuat untuk publik. Namun, seorang wartawan selaku mencari berita tentu tidak hanya sekedar tahu menulis dan melaporkan suatu kejadian saja. Misalnya ketika sedang melakukan sesi wawancara dengan masyarakat yang terkena bencana alam, kita harus mempunyai sikap problem solving dalam diri kita. Maka sebagai jurnalis harus sangat memikirkan perasaan ataupun sisi psikologis masyarakat tersebut. Jangan sampai komunikasi yang dilakukan malah menambah luka hati atau perasaan trauma bagi masyarakat tersebut. Maka agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar dan efektif, hal yang dapat dilakukan sebagai seorang jurnalis dengan mengedepankan aspek psikologis masyarakat tersebut. Dengan demikian, ketika kita menunjukkan hal positif, komunikasi antara seorang jurnalis dengan masyarakat pun akan lebih nyaman. Karena lebih daripada itu, wartawan adalah penyambung aspirasi masyarakat. Maka dari itu, haruslah paham kode etik jurnalistik tentang keakuratan berita, privasi narasumber, pengujian informasi,
hak narasumber, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.